kawan-kawan kita penganut bumi datar ya, itu yang saya sindir, tapi sayangnya dipotong gitu ya. Di mana saya mengatakan bumi itu datar oleh Bible, makanya tuh ya teman-temannya, sampai saya menyindir, jika bumi itu bulat, maka air laut akan tumpah. Gimana caranya biar kagak tumpah? Datar aja, seperti yang dikatakan di Bible gitu ya. Nih ya. Tuh ya teman-teman, di sini bumi punya 4 penjuru. Penjuru bumi, penjuru itu apa? Lihat di KBBI, ada arah mata angin. Kalau dipaksakan arah mata angin bukan cuma 4 ya. Jadi penjuru ini sudut. Bumi punya sudut 4 kawan ya. Terus juga ujung langit ini, nggak tahu saya ujung langit ini di mana ini. Ya ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain gitu. Di mana dalilnya? Ya Matius 24 nomor 31. Ya biar kawan kita tahu gitu ya, bahwa di kitab mereka bumi itu datar. Katanya bumi itu bulat. Ya itu kitab Yahudi kawan, bukan kitab kau ya. Itu bukan kitab kau, itu kitab Yahudi mengatakan bumi bulat, tapi tiba-tiba dibantah oleh Matius, bumi itu punya 4 sudut gitu ya. Itu maksudnya kemarin itu ya. Nah, halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel, dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di tok. Sejarah bangsa Israel, dan kita itu tidak pernah terlepas dari bangsa Israel ya, dan apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu merupakan sejarah bangsa Israel, dan itu juga merupakan nubuatan ya dari para nabi ya. Sedangkan di perjanjian baru itu adalah tentang yang namanya penggenapan terhadap apa yang dikatakan oleh para nabi di perjanjian lama ya. Makanya kita sebagai orang Kristen percaya dengan kasih yang nyata itu, karena Allah itu kasih ya. Selalu Kristen itu dengan kasih ya. Kapan Kristen itu disebut sebagai orang Kristen? Kalau kita bisa membacanya itu di dalam ya, kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ya. Jadi saat pertama kali kita disebut Kristen itu dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama di situ, pertama kalinya di Antioquia disebut sebagai seorang Kristen. Dan kalau teman-teman lihat ya, banyak sekali orang-orang tuh yang menyatakan bahwa kita tuh orang Nasrani. Sedangkan ini saya pertegas ya hari ini ya teman-teman semua, bahwa Nasrani dan kekristenan itu berbeda ya. Nasrani itu di dalam kalau di sini Kisah Para Rasul 24 ayat 5, jadi di sini ini berbeda, ada Nasrani, ada kekristenan. Telah nyata bagi kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang dari sekte Nasrani ya. Jadi berbeda. Kalau pengikut Kristus itu adalah pengikut Yesus Kristus yang percaya bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Sedangkan Nasrani ini berbeda. Kita bukan orang-orang Nasrani. Entah datang dari mana, ada yang disebutkan di dalam kitab manapun, tetapi kita berbeda ya. Jadi poinnya, Kristen itu ajarannya kasih, karena kitabnya perjanjian lama yang dinubuatkan, kemudian di perjanjian baru itu digenapi. Dan kenapa kita mengasihi Yesus Kristus? Karena Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kita dengan dasar kasih, Allah pun mengajarkan, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua ya, sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia. Dan ini adalah tentang kasih. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan ya untuk supaya menjadi orang Kristen, maka kita buka dalam Matius 28
ayat 19 ya sampai 20. Jadi ini teman-teman semua kalau kita baca di sini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya kita mau jadi Kristen itu nggak semudah hanya mengucapkan kalimat-kalimat seenak jidatnya, tetapi kita harus belajar dan menjadi murid. Ya, ingat menjadi murid itu harus belajar dan memang menjadi Kristen itu sulit ya. Untuk itu demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengajaran Kristen. Nanti kita lanjut dan dengarkan tentang apa yang disampaikan oleh teman kita Muslim. Demikian. Baik. Agak berisik Oke. kamu Pak Ustadz. Hah? Noise itu. Agak-agak sedikit berisik. Silakan. Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita ada mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan kawan Kristen kita, ya, yang mana kita membahas tentang masalah ajaran malam hari ini. Ya, teman-teman semuanya, berkaitan tentang masalah ajaran di dalam agama Islam itu banyak ya, teman-teman. Bukan cuma satu materi, tapi banyak. Contoh ya seperti di dalam Quran kita, Allah Maha Pengasih, ajarannya kasih. Terus juga Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang, ajarannya penyayang. Terus juga belum yang lainnya, Allah Maha Adil. Ya, maka Tuhan bersifat adil. Banyak lagi sampai ya teman-teman semuanya, kita dari membuka mata di pagi hari sampai menutup mata di malam hari itu diajarkan semuanya di dalam agama Islam. Ya, jadi bukan cuma pengasih penyayang, adab juga semuanya ya gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mengajarkan akhlak gitu ya. Nah, itulah teman-temannya, banyak materi di dalam agama Islamnya untuk apa kita pelajari. Jadi seperti itu. Nah, berkaitan tentang masalah ajarannya teman-teman, pastinya dong kita akan merujuk ke kitab suci ya teman-teman. Kitab suci yang tertulis di agama masing-masing. Nah, berkaitan masalah kitab suci ini yang akan saya bahas malam ini gitu. Bagaimana mau bisa diajarkan kalau kitab sucinya kacau? Nah, makanya malam ini saya mau mempertanyakan kepada kawan kita ya tentang masalah permasalahan di kitab sucinya sebelum diajarkan gitu. Kalaunya diajarkan ini mau pilih yang mana, kan kayak gitu. Apakah yang A atau yang B nanti yang diajarkan? Nah, seperti itu ya. Saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan dan beberapa data juga sebenarnya untuk kawan kita yang Kristen, dan lihat saja nanti jawabannya seperti apa ya. Teman-teman semuanya, di dalam agama Islam ya paling tinggi itu adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu cakupannya luas kan kayak gitu. Secara umum kita menyampaikan dalil-dalil yang umum. Makanya ketika saya berdebat, berdiskusi juga memakai dalil yang umum ya. Contoh seperti takwa tadi. Nah, dengan takwa itulah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam ajaran Islam. Jadi bukan cuma masalah kasih saja, semua diajarkan gitu ya teman-teman. Bukan cuma satu materi saja. Tetapi ya banyak materi di dalam agama Islam itu. Andaikan umur kita ya habis untuk menuntut ilmu, itu nggak akan bisa menghabiskan ilmu di dalam agama Islam. Gitu ya. Jadi banyak kok ya, banyak yang akan kita pertanyakan malam ini, termasuk salah satunya nanti ya masalah bumi datar di Kristen ini gitu ya. Enggak, saya bukan nanyain itu. Buat apa nanyain itu? Nanti yang lain aja ya. Lebih penting saya mempertanyakan yang ada saya catat di sini ya, daripada mempertanyakan bumi datar di Bible kok malah.
Oke, ya mungkin itu aja ya teman-teman semuanya malam hari ini ya. Kita akan melihat dulu pertanyaan dari teman kita dari segi mana dia mengambil pertanyaannya, apakah hadis atau Al-Qur'an, kan kayak gitu. Ya, kalau saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan ini dari kitab dia, dan saya harap nanti ya dijawab juga dengan by data. Ya, jadi seperti itu. Teman-teman semuanya, kencangin tap-tap layarnya ya, terus dukung dan terima kasih. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Iya teman-teman, sabar ya, 20 detik lagi, nggak apa-apa. Oke. Sip. Oke. Sabar. Baik ya. Belum apa-apa udah mamain bumi datar aja ini. Ya, kita telah mendengar ya tentang apa yang dikatakan teman kita ya terkait dengan keislaman. Ya, saya berharap ya jangan disama-samakan. Diingat dulu Pak Ustadz supaya kita jangan kedengar. ini. Ya. Jadi kalau mau tanya tentang bumi datar pun ya kita pasti akan menjawab bahwa bumi itu bulat. Dalilnya ada kok ya. Jadi jangan bilang bahwa bumi itu datar juga Pak Ustadz ya. Saya berharap ya tanggapan-tanggapan yang receh kayak gitu kita dengan kekristenan ini sesuai dengan fakta sejarah yang ada ya, bahwa di dalam Alkitab itu dikatakan bulatan bumi. Ya, bumi itu nggak pernah datar. Dan kalau kami sebagai seorang Kristen, ya kami percaya bahwa bumi itu bulat ya, nggak pernah ada. Karena Tuhan kami itu melihat jauh lebih luas. Ya, jauh, jadi bukan tentang yang namanya apa yang dilihat manusia itu memang datar ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf PI ini, Pak Ustadz ini, saya kira juga ya karena memang Tuhannya hanya sebatas kelihatan di depan mata aja. Apa yang dilihat makanya disebut bumi datar gitu ya. Jadi kita juga nggak mau disama-samakan. Masa ente yang menyebut tentang bumi datar ya, terus kita juga harus ngikut-ngikut gitu. Kan itu suatu hal yang tidak masuk akal gitu. Kadang-kadang menjadikan lelucon aja ya. Jadi kalau memang ada juga yang menjadi ragu tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yusuf PI ini, bahwa dia kurang yakin kalau Pak Ustadz ini adalah seorang ustadz karena menyampaikan bahwa bumi itu datar. Ya, jadi tolong jangan disama-samakan dengan kekristenan, karena sejak awal orang Kristen itu percaya diri dengan kitab kami. Dan kami selalu menjawab pertanyaan itu dengan kitab kami. Ya, jadi kalau di luar pertanyaan dari kitab kami, ya kami tidak punya hal tendensius untuk mencari yang namanya menjawab sebuah framing. Dan orang Kristen itu kami tertata ya. Kami nggak butuh kitab lain untuk membenarkan kitab kami. Karena kami percaya bahwa apa yang ada dalam kitab kami itulah sumber dari kebenaran. Ya, dan kebenaran itu harus absolut. Makanya tidak ada bertentangan dengan sejarah manapun. Dan kita sejalan dengan bangsa Israel. Ya, sebagai yang namanya kalau dibilang itu kedatangan Tuhan Yesus dari mana, kita sejalan. Dan tidak ada yang pernah bertentangan dengan bangsa Israel. Ya, hanya bangsa Israel itu mereka tidak menyembah yang namanya Tuhan Yesus. Mereka tidak. Tapi suatu saat nanti mereka semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi untuk saat ini bangsa Israel itu masih setiap hari di tembok ratapan, teman-teman, bersujud di tembok ratapan untuk minta-minta supaya Mesias itu datang. Ya, karena mereka tidak menginginkan yang namanya Mesias yang mengajarkan kasih. Ya. Jadi kalau kita sejalan ya, secara fakta sejarah kita sejalan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel pun mengakui bahwa Yesus itu mati, bangkit dan terangkat ke sorga.
sampai hari ini kalau kita pergi ke sana ke bangsa Israel, mereka mengakui ya apa yang terjadi pada saat itu sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Jadi mereka mengakui bahwa ada orang bernama Yesus Kristus, dia pernah mati, bangkit dan terangkat ke sorga. Ya, jadi tidak pernah ada yang bertentangan dengan fakta sejarah. Ya, kalau kita lihat di dalam perbedaan di antara keislaman, nah keislaman ini tidak mempunyai dasar sejarah yang baik. Ya, mereka menyebut bahwa ada yang namanya Ibrahim, itu adalah Abraham. Nah, dan kita nggak pernah tahu nih. Secara fakta sejarah pun Abraham nggak pernah pergi ke yang namanya Arab atau tanah Arab ini, ya ini hanya sebutan-sebutan aja, dan kita nggak pernah tahu kalau seandainya Ibrahim itu atau yang disamakan dengan Abraham di dalam Alkitab itu sama. Baru hari ini kita ternyata terungkap bahwa apa yang ada di dalam keislaman itu Ibrahim dengan latar belakang yang kacau, ya makanya. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Di dalam keislaman ini kan kebanyakan orang tuh minta untuk sunat. Nah, saya ingin tahu apakah Muhammad pernah mengucapkan keluar dari mulutnya, ya ini tentang banyak sekali ajaran-ajaran, tetapi Muhammad tidak pernah mengucapkan untuk yang namanya dikatakan bahwa dirinya sunat. Bisa tidak Pak Ustadz menyampaikan bahwa Muhammad itu disunat? Ya ini tentang sunat ya. Jadi teman-teman semua, bisa ada tidak dalil yang menyatakan bahwa Muhammad itu disunat? Ya silakan. Baik. Bentar ya. Oh. Ya, thank you buat teman-teman semua yang udah memberi. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Tetap support, tetap layarnya teman-teman semua. Ambil maaf. Oke. Dalil Nabi Muhammad disunat ya teman-teman, kita jawab dulu ya. Nih. Sebenarnya udah bosan kali saya menampilkan dalil ini ya teman-teman. Udah sering ditanyakan Kristen sama saya gitu tentang masalah ini. Sabar. Oke, ini ya teman-teman, saya akan menampilkan sebuah dalil ya yang berbunyi seperti apa nih. Sabar ya, saya cari dulu dalilnya. Nih. Ya, Anda nanti bisa cari di riwayat At-Tabrani atau Anda bisa ngambilnya langsung di situs NU online juga gitu ya. Ya, apa bunyinya? Min karomati 'alallah an wulidtu maktunan walam yaro ahadun sawati. Maksudnya apa? Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku ya adalah aku dilahirkan dalam telah keadaan berkhitan dan tidak seorang pun pernah melihat auratku. Hadis riwayat At-Tabrani. Oke? Jadi Nabi Muhammad itu sunat. Terus juga ya, tidak ada dari istri beliau yang banyak mengatakan Nabi Muhammad kagak sunat. Nah, nggak ada juga ya. Ya kayak gitu, nggak ada dari istri-istri beliau mengatakan Nabi Muhammad tidak sunat. Ya pasti ya karena sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya teman-teman. Oke, ya itu dalil Nabi Muhammad sunat mudah kali itu ya dijawab. Oke. Terus ya teman-teman berkaitan tentang masalah bumi datar ya. Bumi datar itu ya teman-teman sebenarnya ya itu kita kemarin sedang menyindir kawan-kawan kita yang Kristen ya. Kawan-kawan kita penganut bumi datar ya. Itu yang saya sindir tapi sayangnya dipotong gitu ya.
Gimana saya mengatakan bumi itu datar oleh Bible? Makanya tuh ya teman-temannya, sampai saya menyindir, jika bumi itu bulat, maka air laut akan tumpah. Gimana caranya biar kagak tumpah? Datar aja, seperti yang dikatakan di Bible gitu ya. Nih ya. Tuh ya teman-teman, di sini bumi punya 4 penjuru. Penjuru bumi, penjuru itu apa? Lihat di KBBI, ada arah mata angin. Kalau dipaksakan arah mata angin bukan cuma 4 ya. Jadi penjuru ini sudut. Bumi punya sudut 4 kawan ya. Terus juga ujung langit ini nggak tahu saya ujung langit ini di mana ini. Ya ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain gitu. Di mana dalilnya? Ya Matius 24 nomor 31. Ya biar kawan kita tahu gitu ya, bahwa di kitab mereka bumi itu datar. Katanya bumi itu bulat. Ya itu kitab Yahudi kawan, bukan kitab kau ya. Itu bukan kitab kau, itu kitab Yahudi mengatakan bumi bulat. Tapi tiba-tiba dibantah oleh Matius, bumi itu punya 4 sudut gitu ya. Itu maksudnya kemarin itu ya. Nah teman-teman semuanya, saya mau bertanya ya, sesuai dengan tema aja. Tadi saya menanggapi aja sedikit. Pertanyaan saya begini loh ya, kalaunya di kitab Anda itu mau diajarkan, lalu gimana caranya mengajarkan kalau kitab yang satu penulisnya berbeda dengan penulis yang lain gitu? Contoh nih ya, contoh kayak gini. Nih. Oh, baik. Saya ganti dulu pertanyaannya ya. Saya mau bertanya dulu tentang masalah Roh Kudus deh. Itu aja dulu. Ya, Roh Kudus ini apakah Tuhan atau bukan gitu? Itu dulu, karena pembahasan masalah Roh Kudus ini minim banget. Kalau saya berbicara dengan kawan-kawan Kristen, mereka sering nggak bahas Roh Kudus gitu. Saya mau tahu dulu, tolong jelaskan Roh Kudus itu apa gitu. Ya, itu dulu dah. Silakan. Oh, jadi ini klarifikasi ya. Terkait dengan pernyataan bumi datar hari ini diklarifikasi ya. Ya, jadi kalau tentang yang namanya jadi kalau tentang klarifikasi hari ini sudah membantah lagi ya, padahal terkait hal itu tuh dia pernah mengatakannya sendiri. Jadi udah keluar dari mulutnya sendiri, hari ini dibantah ya. Tapi kita jawab dulu dengan yang namanya Roh Kudus ya. Apakah itu adalah Tuhan? Nah, kita jawab di dalam Yohanes 4 ayat 26, tetapi 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu ya semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini sebagai penuntun ya, sebagai pembimbing ya, berfungsinya memang sebagai penolong. Ya, kalau kita tahu bahwa apa yang diajarkan oleh Roh Kudus ya, ketika kita telah dibaptis dan kita telah dimateraikan, kemudian ada Roh Kudus yang menuntun kita, kita jangan pernah sampai menghujat yang namanya Roh Kudus ya, karena itu sudah ada suatu hal yang namanya bimbingan. Ketika kita tahu kemudian kita menghujat Roh Kudus itu, maka dasarnya tidak akan dapat tobat lagi, nggak akan diberi ampun. Sama seperti Yahya Waloni, ya, kemudian ada si Agustan, ya. Kalau teman-teman lihat, mereka itu dari kekristenan, kemudian mereka pindah, kemudian mereka menghujat Roh Kudus. Apalagi mereka tuh sudah tahu ya tentang hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal ini yang memang diajarkan di dalam Kristen. Jadi jangan pernah ketika Anda sudah diajarkan yang baik, ya, sebagai penuntun, Roh Kudus itu sebagai penuntun. Jadi dalam kekristenan itu Allah Bapa itu sebagai tujuan, Yesus sebagai jalan, dan Roh Kudus itu sebagai penuntun. Ya, ketika ada orang yang mendriver kita, ya, ketika waktu dia mengajarkan kita, masa kita mau melawan dia? Ya, apa yang ada? Ternyata kalau seandainya kita
mau berseberangan dengan orang yang ada yang mengajarkan kepada kita, yang menjadi driver kita, tentu kita tidak akan selamat. Karena dia yang mengetahui, dia yang menuntun ke jalan yang benar. Jadi itulah yang namanya Roh Kudus. Tentu seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa yang Tuhan Yesus katakan, ya, kami punya Allah itu mempunyai firman dan roh. Ya, jadi karena itu pergilah, ya, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini sudah jelas ya, Tuhan Yesus katakan Roh Kudus ini ketiganya yang esa, dan kami menyembah ketiganya yang esa. Ya, jadi tidak ada keraguan dalam kekristenan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 pun dikatakan di sini Roh Kudus ini sebagai sumber kekuatan. Jadi kita nggak pernah ragu dengan yang namanya Roh Kudus ya. Sebentar nih kok jaringannya jadi lelet ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 28. Nah, jadi ini tentang Roh Kudus ya. Kalau teman-teman lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 28 ya, saya langsung bukain data aja ya. Duh, ini ayat 8 ya. Nih. Jadi ini tentang Roh Kudus ya, sebagai penuntun ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa ya. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria, ya, dan sampai ujung bumi. Jadi itulah tentang Roh Kudus, teman-teman semua, ya. Apa yang kalau kita dapatkan itu yang kita jelaskan ya tentang Roh Kudus, dan kebenaran tentang firman Tuhan itu berasal dari Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penuntun. Nah, ini masih ya menyambungkan dengan yang tadi ya, terkait dengan yang disampaikan ini. Surat Tabarani itu ya, atau hadis Tabarani itu periwayatannya oleh siapa Pak Ustadz? Ya, karena saya tidak pernah ya disampaikan. Tadi pertanyaan saya, apakah Muhammad pernah mengakui bahwa dia itu adalah pernah disunat? Ya. Kalau Anda sampaikan itu dasarnya dari siapa? Apakah Muhammad yang pernah berkata bahwa dia disunat di dalam perut, Pak Ustadz? Ya. Karena kalau Ibrahim itu disunatnya dengan kapak di umur 80 tahun. Tolong Pak, ya, saya minta dalilnya bahwa Muhammad itu mengatakan dirinya disunat sehingga kalian ini disunat juga. Itu aja yang simpel-simpel aja. Silakan. Baik. Jadi saya tidak akan mengulang-ulang pertanyaan ya teman-teman. Tadi udah dijelaskan. Kita akan menyambungkan pertanyaan aja biar teredukasi semuanya. Baik teman-teman, kita penuhi dulu tuntutannya ya. Hadis riwayat Tabarani. Tadi itu siapa yang meriwayatkan? Tapi dia katakan hadis riwayat Tabrani. Kan lucu teman-teman ya. Hadis riwayat Tabrani. Itu siapa sih yang meriwayatkannya? Ya Tabrani. Gimana lagi sih? Aduh, aneh juga ini ya advokat kita satu ini. Oke, saya ini ya, saya bukakan ya. Nih ya, nih dalilnya. Min karomati Allah an wulitu maktunan walam yaro ahadun sauati. Ya, jadi di sini mengatakan Nabi Muhammad dia telah bersunat. Ya, di sini riwayatnya hadis riwayat At-Tabrani. Cuma sanatnya siapa? Hadasana, kan itu dia maunya nanyanya sanat kali, bukan riwayat ya teman-teman ya. Makanya susah sih kalau yang kagak paham dengan hadis ya. Jadi nih baca ya. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik sejaman dengan Nabi ya. Okay. Dengan kitab orang Kristen, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1 saja, mereka sudah bertentangan dengan yang namanya sejarah bangsa Israel. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu gelap gulita dan roh Allah. Sedangkan Tuhannya Islam tidak tahu tentang roh. Tidak bisa menjelaskan tentang roh. Makanya ini beda Allah.
Tapi mereka terus ingin disama-samakan seperti yang tadi saya katakan, bahwa yang dikatakan Muhammad ini mengikuti yang namanya, mereka ini mau disama-samakan hanya dengan dasarnya khitan atau sunat. Padahal tidak pernah ada dalam sejarahnya Muhammad mengakui bahwa dirinya itu disunat. Ya, kalau kita lihat ya, apa yang ada dengan kapak contohnya nih ya. Ibrahim itu dikatanya disunat dengan kapak. Sebentar ya, supaya kita buka dalilnya. Terus tiba-tiba Muhammad ini tidak pernah memberitahu bahwa dirinya disunat. Tidak pernah ada sejarah Muhammad ini disunat. Itu adalah karangan-karangan manusia. Dan saya tidak pernah mendengar bahwa Muhammad itu disunat. Ya, keluar dari mulut Muhammad sendiri disunat. Ya, ini Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dia mengatakan bahwa Ibrahim itu disunat umur 80 tahun. Tetapi dia tidak pernah mengajarkan bahwa dia itu disunat. Ayat tentang dalil tentang cebok pakai 3 batu, ya, kencing harus pakai kaki, harus duduk, ya, itu diajarkan. Kemudian Anda masuk toilet dengan kaki kanan, kaki kiri atau apapun itu diajarkan, tetapi tidak eksplisit di dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran maupun secara hadis. Muhammad itu tidak pernah mengatakan dirinya disunat. Makanya saya bertanya kepada kalian semua umat-umat muslim, ya, di mana Muhammad itu menyatakan secara tegas, ini semua diajarkan, mau cebok pakai 3 batu, mau apapun ajarannya, itu jelas kata kalian. Tetapi tidak pernah ada yang menyatakan seperti Muhammad yang mengatakan dirinya itu disunat. Tidak pernah ada. Ya, karena Aisyah pun sendiri, tadi Anda sempat singgung tentang istri-istri Nabi. Nih, Aisyah sendiri tidak pernah melihat ya kemaluan Rasulullah. Ini Sunan Ibnu Majah 654 ya. Dan saya minta dalilnya tuh dengan sanad-sanadnya seperti ini. Bukan seperti yang di Tabarani, Ibnu Ishaq. Tolonglah kasih dalil yang memastikan tentang sanadnya. Ya, dari turunannya kepada siapa, dari siapa kepada siapa. Ya, itu aja. Saya masih tentang sunat. Ya, di mana Muhammad mengatakan dia disunat. Silakan. Oke. Bentar. Oke ya teman-teman. Sebenarnya sih pertanyaannya sudah terjawab gitu ya dari tadi. Cuma teman-teman kita yang satu ini tetap ngotot dia. Padahal kan saya menampilkan dalil ya dari ucapan dari Nabi sendiri, kan dia minta ya saya penuhi tuntutannya ya teman-teman. Kalau gitu saya ulangi aja lagi dah ya. Nih ya, min karomati ala Allah an wulidtu makhtunan walam yara ahadun sawati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku, kata Nabi Muhammad ya, dalam keadaan telah khitan. Gimana sih? Mau kau bantah ya? Hadis riwayat siapa? Anas bin Malik, sejaman dengan Nabi ya. Terus ya memang nih ya, kalau untuk masalah sanadnya rawinya ya, rawinya dari Anas. Terus ke Tabrani nih. Oke? Kayak gitu. Sudah dijawab gitu, itu langsung loncat aja ya. Nah, jadi kayak gini ya, untuk masalah hadis ya, kita dapat mengetahui hadis itu apakah doib atau lemah atau hasan atau sohih kan dari rawi, kan kayak gitu. Menurut Anda ini hadis apa dulu kalau kayak gitu? Kan kayak gitu. Nanti saya tanya balik Anda gitu. Kalau Anda mau mengkritik sanadnya rawinya hadasana apa, kan kayak gitu. Coba sampaikan kepada saya hadasana apa Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan susah karena Anda nggak ngerti gitu.
Jadi ya saya harap kawan kita jangan sampai berkutat di situ aja, nggak ada kemajuan kalau udah dijawab kan kayak gitu. Berkaitan tentang masalah jawaban dia, teman-teman, saya agak heran gitu. Jadi yang datang kepada Maria itu ada dua gitu ya, Roh Kudus dan Gabriel gitu. Saya agak heran di situ. Atau gimana ceritanya sih? Karena apa, teman-teman ya? Nih, mari kita baca ya. Ya. Mengandung dari Roh Kudus, Matius 1 sampai 18 ya. Bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria ini ya teman-teman semuanya ya, ada yang mendatangi ya ceritanya ya. Ada yang mendatangi, dan siapa yang mendatangi itu dikatakan adalah Roh Kudus, kan kayak gitu ya, mengandung dari Roh Kudus. Tapi di Lukas ya teman-teman nih, Lukas 1:26 ini ya, di sini Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea ya bernama Nazaret. Terus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ini kayak gimana sih? Iya. Jadi nah ini malaikat. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, jadi Roh Kudus itu siapa? Katanya beda. Lalu gimana ceritanya? Gimana ceritanya Roh Kudus beda dengan malaikat ini? Apakah yang datang kepada Maria itu banyak gitu? Saya agak heran dan bingung di situ. Saya nggak ngertinya. Terus satu pertanyaan juga. Jika ya kitab Anda ini bisa dan dapat diajarkan kepada semua orang, banyak kok ya kontradiksi di kitab Anda ini. Entah apa juga atau salah tulis, saya nggak ngerti. Dan tolong nih, pertanyaan saya nambah satu masalahnya. Ya, coba perhatikan di sini. Ya, di kitab Anda nih ya, Alkitab Sabda ya, Ezra 2 nomor 5. Oke? TB Bani Arah 775 orang. Ingat, 775 ya, 775, Ezra 2. Oke? Coba kalau kita lihat di kitab yang satunya ya, Nehemia 10, Nehemia 7 nomor 10. Bani Arah 652. Ini mana yang betul sih? Bani Arah itu apakah 652 atau 775 sih? Yang mana yang mau diajarkan gitu? Karena kedua-duanya beda, silakan. Oke ya, jadi kita langsung jawab aja terkait dengan apa yang tadi dia masih dalam kebingungan ya, terkait dengan penulisan Lukas dan penulisan Matius. Siapa yang sebenarnya datang kepada Maria? Jadi penyampaian itu jelas, yaitu dari Gabriel, ya, dari malaikat Tuhan kepada Maria, ya. Secara penulisan, ya, jadi orang Kristen itu tahu dengan seksama ya, bahwa apa yang mereka tulis tentang firman yang hidup itu, ini dalam 1 Yohanes ayat 1 ya. Ya, jadi buat teman-teman semua, ini dari sudut pandang, justru kesaksian orang itu harus seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita mengenal dengan yang namanya kesaksian, mereka itu melihat dari sudut pandang mereka, menceritakan dari sudut pandang mereka. Ya, Anda melihat angka 69 dari sisi kanan, sisi kiri, tentu akan yang namanya berbeda sudut pandang, tetapi tidak kontradiksi. Ya, itu cara berpikir orang Kristen. Makanya tidak pernah ada dalam sejarah kekristenan satu kitab dengan kitab yang lain itu bertentangan. Apa yang ini ya, 1 Yohanes ayat 1, apa yang telah sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dengan
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi kalau mereka menyelidiki seperti apapun, mereka melihat seperti apapun, itulah yang mereka tuliskan. Jadi satu sudut pandang dari sebelah kanan, satu sudut pandang dari sebelah kiri, satu dari timur, satu dari barat, itulah yang disaksikan. Ya, makanya dari situ diambil kesimpulan kemudian dituliskan. Apakah itu bertentangan dengan fakta sejarah? Tidak pernah ada seperti yang Anda tuliskan dari yang tadi kitab Esra. Ya, saya tidak tendensius tentang menghitung sekarang. Ya, karena kalau kita ngomong hanya tentang berhitung, tentang Bani Arak ini, ya nanti kita terlalu tendensius tentang yang namanya manuskrip-manuskrip, ya, atau kitab yang ada dalam kitab Esra dengan kitab Nehemia itu. Ya, jadi itu nanti kita bisa lebih dalam ke arah situ. Tetapi yang kita fokuskan tentang apa yang diajarkan oleh Muhammad dan yang namanya ajaran Islam dan Kristen. Makanya saya jelas-jelas di sini masih ketika waktu Anda mengatakan bahwa tentang yang namanya, kita nih tahu ya, gak ada hadis yang seperti itu. Masa hadis itu langsung loncat? Ini contoh lah ya. Dalam Sunan Abu Daud 35, ini contoh teman-teman. Ya, dari ini periwayatannya itu adalah Abu Daud, ya kan? Nah, kita nih orang udah zaman internet, sanad-sanadnya ini harus jelas. Tabarani tiba-tiba dari siapa ke siapa langsung ke Tabarani saja. Itu namanya palsu. Itu namanya buatan manusia. Anda kalau belajar, Anda ini ustadz, tapi Anda berbohong kepada diri Anda sendiri. Tentang loncat-loncat dari siapa yang menceritakan, telah menceritakan dari kami kepada Ibnu Asyik, telah menceritakan kepada kami dari Yahya. Jadi, saya ini tahu tentang pengetahuan tentang bagaimana sanad-sanadnya dan kita bisa melihat dari sini. Makanya tidak pernah ada ini kita bisa tahu ya sanad-sanadnya, turunan-turunannya ini kepada siapa. Jadi jangan berdusta kalau Muhammad itu dikatakan dia yang mengatakan, omong kosong Muhammad pernah mengakuinya. Itu tidak benar teman-teman. Tiba-tiba langsung turun ke Tabarani ini, dalilnya itu palsu. Tidak ada dari Ibnu Ishaq langsung turun kepada dia. Tidak ada, itu dari siapa, hidup dengan siapa. Tidak pernah diketahui. Ya, jadi kalau Anda juga jangan berdusta lah kepada teman-teman semua. Masa Anda memakai dalil langsung loncat? Kitanya dari mana? Makanya kalau memang tidak ada, sudahlah. Kita tidak akan melanjutkan pertanyaan itu ya, terkait karena mereka sudah tidak tahu lagi. Muhammad ini tidak pernah mengatakannya karena hanya menyampaikan satu dalil saja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, ini satu pertanyaan barulah ya, karena Anda tidak bisa menjawab dengan yang namanya ajaran sunat itu Muhammad tidak pernah mengajarkan. Saya ingin tahu ya, apakah di dalam Islam itu termasuk ajaran jin juga diajarkan ya. Jadi bukan hanya Allahmu ya tentang hukum-hukumnya. Karena ini ya, kalau kita melihat dalam Sunan Abu Daud 35 ini, ya bangsa jin telah datang utusan kepada bangsa jin, ya, wahai Muhammad, laranglah umatmu bersetinja dengan tulang kotoran, ya, tulang apalagi nih, kotoran binatang, arang, ya, karena itu rezeki bagi mereka. Pertanyaan saya mudah ya, apakah di dalam keislaman itu termasuk ada larangan dari bangsa jin atau bangsa-bangsa lain selain Allah? Ya silakan, itu aja. Ya, ini tentang ajaran fokusnya ya, teman-teman semua. Nggak ada itu. Oke ya teman-teman semuanya, daripada kawan kita ngotot ya, kita udah tunjukkan dalilnya yang jelas kan ya. Dalil Nabi Muhammad bersunat dari mulut beliau sendiri ada gitu ya teman-teman. Dan periwayatnya dari Anas bin Malik sejaman dengan Nabi. Kan kayak gitu ya. Kalau kita melihat di sini ya teman-teman ya, ada di dalam kitab As-Saghir gitu ya, dan Al-Awsat diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi teman kita ini juga nggak tahu, dia nggak paham kalau loncat seperti itu namanya hadis mursal gitu ya. Aduh. Kayak gimana? Kok
Kau coba-coba mengkritik hadis tapi kau kagak tahu hadis gitu. Kayak gimana kawan kita ini ya. Jadi saya bingung teman-teman menjelaskannya. Mau dijelaskan orangnya nggak paham juga masalahnya. Hehehe ya teman-teman semuanya. Jadi ya dapat kita lihat ya, ulama pun banyak juga ya mengutip hadis tersebut. Tuh ya, Qayyim rahimahumullah dalam kitab Jadul Al-Ma'ad juz 1 halaman 18 dan kitab Fatawa Lajnah Daimah ya, banyak gitu ya. Dah pusing saya kalau sudah ke kitab para ulama ya, dikajinya ya, saya malas banget dengan Kristen karena mereka nggak bisa baca kitab teman-teman. Kan kayak gitu. Daripada kan ya dia memikirkan tentang masalah hadis tersebut loncat. Coba kitab kau itu dari tangan kau itu dari mana gitu, perawinya siapa? Kayak gini aja dah ya. Tuh ya, Paulus ada meriwayatkan beberapa tulisan. Ya, tersambung gak ke Yesus? Hah? Coba, lebih baik kau pikir itu, kan kayak gitu. Ya, dari Yesus turun ke Matius, turun lagi ke siapa, sampai ke Paulus. Ayo. Nggak jelas ya teman-teman. Susah-susah gitu mikirin hadis itu yang satu itu ya, karena terjawab. Lebih baik dipikirkan aja ya, dipikirkan aja dari mana tuh sanadnya Paulus, siapa perawinya Paulus sampai Yesus gitu loh. Ada ya teman-teman, betul gak kata saya ya. Nah terus ya teman-teman semuanya berkaitan tentang masalah jawaban dia tentang masalah kontradiksi. Saya tidak mengambil hal itu ya. Yang kita bahas ini ajaran. Loh, ini kan tertera di kitab Anda. Kitab Anda ini kan diajarkan ya kayak gitu. Ketika Anda mau mengajarkan kitab Anda, kalau tulisannya dua kayak gitu beda, mau yang mana kita ajarkan? Yang satu bilang 775, yang satu bilang 652. Yang satu bilang Tuhan, yang satu bilang malaikat. Mana yang mau kita ajarkan? Makanya ini yang perlu saya pertanyakan dulu sebelum kalian ajarkan ke jemaat Kristen gitu. Saya pertanyakan dulu isi kitabnya seperti apa. Udah baguskah? Udah gimana gitu? Biar bisa diajarkan kepada jemaat kah? Atau belumkah? Coba bayangkan teman-teman, coba kita pikir. Kalau ada dua, ya ada dua. Satu bilang 775, satu bilang 652. Mana yang mau kita ajarkan ke murid kita? Yang satu bilang Tuhan, yang satu bilang malaikat. Yang mana mau kita sampaikan ke murid kita? Ayo. Terus di sini saya mau nambah pertanyaan lagi ya. Saya kebanyakan bingungnya gitu ya. Kebanyakan bingungnya nih ya teman-teman. Saya mau tanya lagi nih. Nih Bang, ya perhatikan ya. 2 Raja-Raja 826. Ia berumur 42 tahun waktu jadi raja. Ya, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri Raja Israel. Di sini siapa? 42 tahun ya. Berumur 22 tahun ya, 22 tahun. Umur Ahasia pada masa itu 22 tahun ya. Nah, kalau kita lihat di kitab lainnya, saya minta waktu sedikit ya. Boleh? Nah, jadi kalau kita lihat kitab yang lainnya ya. Nih. 2 Tawarik 22 nomor 22. Ahasia umurnya 42 tahun. Ini mau yang mana kita sampaikan ke jemaat kita? Apakah yang Ahasia umur 42 atau Ahasia yang umur 22 gitu loh.
Kalau saya sebagai guru bingung, saya mau menyampaikan yang mana kepada murid saya. Apakah yang 22 tahun atau yang 42 tahun? Nah gitu, silakan dijawab. Iya, itu kameranya dibalik dulu Pak Ustadz, biar jangan ini. Ya, saya ini tentang ajaran tapi loncatnya kepada kritik teks ya. Ada Alkitab. Jadi apakah saya harus menjawab secara esensinya ya? Karena ini kita lagi ngomong tentang pengajaran. Anda diajarkan untuk sunat. Saya fokusnya kepada pertanyaan saya karena seluruh umat Islam di dunia ini merasa bahwa mereka itu mengikuti Muhammad. Makanya saya terus mengatakan apakah Muhammad pernah mengatakan itu? Anda tadi mengajarkan bahwa Anda ini makanya jangan coba-coba untuk menipu saya. Ya, saya ini cukup jelas untuk menerangkan dalam yang namanya sanad. Kalau teman-teman lihat ya di sini ya. Tadi dia mengatakan mursal. Mursal itu gugurnya sanad, teman-teman. Artinya dia sudah tahu bahwa itu tidak dipakai. Ya, ini contohnya teman-teman. Ini kita belajar hadis ketika waktu tanpa langsung kepada sahabat, ya, tapi langsung loncat kepada tabiin, itu langsung sanadnya itu sudah hilang, gugur. Makanya tidak pernah ada dalam sejarah bangsa, sejarah Muhammad itu mengatakan bahwa dia itu disunat. Tidak pernah ada. Makanya tadi dia harus mengakui bahwa ulama-ulama yang mengarang-arangnya ini ada mursal, ada mu'dal, ada munqadi, ada mu'allaq. Ini gugurnya sanad. Jadi tidak dapat dipakai hadis-hadis seperti itu. Loh, ini apakah saya mau berbohong? Saya Kristen loh, dan saya mengatakan apa adanya. Tidak pernah ada Muhammad itu mengatakan dirinya sunat. Makanya tadi ku bilang bahwa Aisyah itu, ya, Aisyah sendiri pun tidak pernah melihat kemaluan dari Nabi, nih ya kan. Kalau dia pernah melihat bahwa Muhammad itu disunat, setidaknya disampaikan di sini nih ya. Tapi Aisyah pun sendiri tidak pernah melihat kemaluan Muhammad. Ya, ini Ibnu Majah 654. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW sama sekali. Jadi ini saya lagi bingung. Apakah Muhammad ini disunat dari dalam perut terus hilang semuanya? Kalian ini sebenarnya arahnya mau kemana kita ini sunat ini? Ya, ini Muhammad ini tidak pernah dilihat. Masa seorang istri nggak pernah melihat kemaluannya? Kemaluan Muhammad ini. Karena ini dasarnya, kalau kita lihat ini sanadnya lebih jelas ya. Secara periwayatannya dari Ibnu Majah, kemudian turun kepada dari ini ya. Dari Aisyah turun kepada mantan budak Aisyah, Abdullah. Kemudian turun dari Sufyan, dari Waqi, dari Abu Bakar. Ini sanadnya jelas. Ya. Jadi tolong jangan menipu umat, guys. Ya. Apa yang kalian sampaikan itu minimal kalau memang itu perkataan ulama, jangan dikatakan itu adalah perkataan Muhammad. Ya. Kami orang Kristen belajar halal seperti ini mudah. Ya, terkait dengan apa yang tadi Anda tanyakan di Raja-Raja, itu tidak ada esensi dengan tema kita tentang pengajaran. Itu yang saya heran. Ya, sedangkan Anda tidak menjawab sedikit pun ya tentang yang namanya Muhammad mengatakan bahwa dia disunat. Tidak ada satu periwayatan, tidak ada satu sanad pun yang terus menceritakan. Kalian ini sebenarnya ngikutnya dari mana? Apakah karena kalian berharap supaya yang namanya bisa sama dengan Yahudi sehingga harus dikatakan, oh kami disunat, Kristen tidak disunat. Hanya kalian yang mau mengatakan seperti itu. Karena tidak pernah secara fakta, sejarah tidak pernah ada Islam itu atau di tanah Arab itu, atau yang namanya orang-orang kaum pagan Quraisy itu disunat. Ya, kemudian Islam pun mengajarkan bahwa yang disunat itu juga perempuan. Tidak pernah ada. Makanya apakah ini ajaran dari jin? Tadi ku tanya satu lagi pertanyaanku. Ketika Muhammad diajarkan oleh para jin. Ini Muhammad diajarkan oleh para jin ya. Sunan Abu Daud 35. Telah menceritakan kepada kami ya. Kemudian utusan bangsa jin datang kepada Muhammad. Nih ya.
berkata, "Wahai Muhammad, laranglah umatmu bersitinja dengan dengan tulang atau kotoran atau arang, ya. Dan ini larangan, teman-teman, ya. Karena ini untuk rejeki dari bangsa jin." Makanya kutanya, apakah Islam ini berdasarkan ajaran dari bangsa jin juga? Mereka ini jin ini termasuk yang namanya umat Islam loh, ya. Tolong, apakah benar ya yang disampaikan di sini? Sabar. Teman-teman, benar nggak apa kata saya? Kalau saya jelaskan kan nggak paham dia pasti. Jadi gimana caranya gitu ya? Bingung saya, teman-teman. Kalaupun kita jelaskan dia nggak akan paham gitu. Jadi harus kayak gimana? Lalu dia buka Google, mursal itu artinya terputus. Ya saya pun tahu gitu. Tahu, mursal itu artinya terputus langsung dari sahabat Nabi loncat ke tabiin. Tahu. Tapi apakah hadis mursal ini bisa dipakai? Ada klasifikasinya. Gitu, ada klasifikasinya. Ya, apakah sahabat Nabi tersebut hidup dengan Rasulullah dan dapat dipercaya? Apakah dia siqoh atau tidak gitu? Ya, maka kalau dia siqoh bisa dipakai hadisnya. Apalagi kan itu dekat dengan Nabi yang hidup sejaman dengan Nabi langsung, yang mendengar perkataan Nabi langsung gitu loh. Ya, aduh teman-teman, saya agak ini ya teman-teman, agak bingung. Dia mau bahas sanad ya, tapi kitabnya aja kagak ada sanadnya gitu loh. Coba Paulus ya, sanad ngambil dari mana? Sampaikah ke Yesus? Kan kayak gitu ya. Paulus ngambil ke Spiritus atau ke atasnya ke Tetanus, kan kayak gitu. Saya nggak tahu. Itu kitab dari mana? Apakah sampai gitu dikonfirmasi oleh Yesus? Kalau kita kan ada kajian hadisnya ya teman-teman. Ya, ada kajian hadisnya. Makanya kita ya memfilter hadis, yang mana hadis itu lemah, yang mana hadis itu kuat, yang mana hadis itu hasan, kan kayak gitu. Yang mana hadis itu doif, yang mana mursal, nggak paham dia. Jadi yang tadi, dalil tadi tetap dipakai gitu, karena dia berkesinambungan dengan hadis yang lain, berkesinambungan juga dengan Al-Quran. Ya, hadis yang lain apa? Kau sendiri yang bawa hadisnya. Bahwa Nabi Ibrahim itu berkhitan di umur 80 tahun. Terus ada juga perintah untuk mengikuti milah Abraham. Maka dari itu ya, hadis tadi saya sampaikan kepada Anda. Itu omongan dari Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh sahabatnya Anas bin Malik, mursal ke At-Tabrani. Apakah Anas bin Malik siqoh? Dapat dipercaya? Dapat. Kayak gimana sih? Mungkin dia perkataan saya aja nggak ngerti nanti ya teman-teman. Tiba-tiba ngotot pula ditunjukin dia ya. Itulah masalahnya teman-teman, saya agak sakit kepala masalahnya menjelaskan dengan kawan-kawan Kristen ini, karena mereka nggak ngerti gitu. Nggak ngerti masalahnya bagaimana sistemnya pengumpulan hadis tersebut gitu. Ya, nah berkaitan tentang masalah apa ya, pertanyaan saya, Ahasia umur 22 atau 42, mau mana yang kita sampaikan di perjanjian lama itu? Nggak dijawab juga. Lalu membahas tentang masalah jin. Ya, jin katanya mengajarkan Nabi Muhammad, laranglah umatmu cebok pakai tulang. Kan kayak gitu. Betul kan yang dia sampaikan tadi ya teman-teman? Sampai ke situ dia mikir ya, tapi kagak mau mikir kitabnya. Gajah di pelupuk mata kagak kelihatan, semut di seberang lautan itu kelihatan teman-teman. Kayak gimana itu? Kan kayak gitu. Oke. Kenapa speaker kenapa? Capek
capek saya teman-teman ya. Berapa kali saya mengulangi hadis yang saya sampaikan tadi gitu. Ya, coba tolong dijawab dulu ya. Gimana sih maunya kita menyampaikan kalaunya ada dua penulis yang berbeda dari kitab Anda? Mana yang mau kita sampaikan kepada jemaat kita? Karena kedua-duanya itu beda gitu loh. Apa yang mau kita ajarkan? Dan coba kalau kitab Anda itu jelas ya, seperti hadis tadi ya, coba jabarkan kepada saya Paulus bin siapa ya, terus juga Paulus ini ngambil tulisan dari mana ya, siapa saksinya kehidupannya kayak gimana, kan kayak gitu loh. Coba tolong dijawab dulu, mana yang perlu kita sampaikan, apakah 42 atau 22, karena berbeda gitu. Oke ya. Ini kita ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu tadi saya sudah sampaikan ya, tentang kekristenan itu kami percaya bahwa tulisan para rasul itu sudah disampaikan juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi ini jelas ya, apa yang telah sejak semula kami dengar dengan mata kami, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi pahami ya, ini mereka melihat, mendengar, ya, mereka alami secara langsung, ya, kemudian mereka menyelidiki dari rasul-rasul yang lain. Ini juga ada yang menyelidiki, kemudian langsung dituliskan. Jadi bukan langsung ngomong-ngomong terus telah menceritakan dari Yesus. Tidak seperti itu. Kami polanya tertulis. Ya, makanya kalau tadi Anda berbohong tentang yang namanya jangan berdusta lah, ya. Kita di sini untuk mengatakan kebenaran itu kita harus jujur dulu, ya. Janganlah sampai yang membuat ilmu hadis ini hilang dari yang namanya pengajaran. Ini orang-orang semua menonton kita loh, Pak Ustadz. Ya, dipikir kita ini orang yang nggak ngerti ketika Anda mengatakan bahwa ilmu hadis ini ada klasifikasinya. Ini itu langsung loncat dan nggak bisa langsung dipakai, ya. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Mursal ialah periwayatan seorang yang langsung ya disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan. Artinya itu pendapat-pendapat dan dugaan-dugaan saja, ya, terkait dengan yang Anda sampaikan terkait dengan Esther, Nehemia, raja-raja. Itu esensinya tidak ada dalam pengajaran. Seandainya berubah pun ya tentang hal itu, tidak akan mengurangi esensi pengajaran Kristen yang namanya kasih Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Tidak mengurangi esensi dari apa yang Kristen ajarkan tentang kasih, ya. Jadi kita di sini bukan tentang yang namanya critical text, ya. Tetapi kalau tentang sunat, Anda tidak bisa membuktikan sama sekali di sini bahwa Muhammad itu disunat atau tidak. Itu hanya tentang pendapat para ulama. Dan Anda pun tidak bisa menyatakan bahwa semua yang diajarkan, saya sudah menyinggung tadi ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Islam ini mengajarkan cebok pakai 3 batu, bahkan pakai tulang, bersih tinja dengan tulang pun, ya, tidak boleh pakai tulang pun. Ini diajarkan dari siapa? Dari jin. Jin mengajari Muhammad. Nih, telah datang utusan dari bangsa jin. Rasulullah SAW seraya berkata mereka kepada Muhammad, ya, wahai Muhammad, laranglah umatmu bersih tinja ya dengan kotoran binatang atau arang, karena sesungguhnya ya Allah wa ta'ala telah menjadikan rejeki kepada kami. Jadi jangan ya ini ya. Kemudian Muhammad melakukan apa? Ya, Muhammad pun kemudian melarang umatnya untuk bersetinja dengan yang namanya kotoran. Nah, ini yang menjadi esensi kalian. Kalian ngikuti Nabi kalian. Kenapa dia mengikuti jin? Telah menceritakan dari jin kepada Muhammad. Muhammad menceritakan kepada umat-umatnya ini.
Ya, tolong kamu ini makanya nggak ada yang disampaikan lagi di sini. Kalau memang sudah mentok di sini, apakah Islam ini juga diajarkan? Bukan hanya dari yang namanya Allah saja, tetapi jin juga melarang. Ini teman-teman kalau baca ya, ini larangan loh. Larangan dari jin. Apakah Islam ini bersekutu dengan yang namanya jin atau iblis juga ini? Makanya ada larangan-larangan. Ya, kemudian Anda tidak bisa menyebutkan bahwa yang namanya Muhammad itu mengatakan dirinya sunat karena kalian tuh hanya mau disama-samakan seperti bangsa Yahudi, biar seperti Abrahamik. Padahal secara fakta sejarah Ibrahim dengan Abraham itu sangat berbeda. Ibrahim disunat umur 80 tahun, Abraham 99 tahun. Ibrahim bapaknya namanya Asar, ya, sedangkan Abraham itu Tera. Apakah ini ajaran kalian, ajaran yang hanya untuk berdusta, ya, supaya kalian mau disama-samakan dengan ajaran Abrahamik? Tolonglah ya, apakah Muhammad itu diajarkan oleh jin? Silakan. Saya kira ini tidak jalan ya diskusinya ya. Gimana? Jujur Pak Ustadz. Jadi Ya orang lah kalau menilai, tentang bukan ajaran- ente yang nilai. Gimana sih? ya Biar orang menilai, kita kan hanya perang data gitu. Silakan mereka berpikir gitu, pelajari. baik. Jadi ini mau gimana? Gimana? Mau lanjut atau gimana? Atau tadi kan ente duluan, berarti saya tanggapi dulu, habis itu closing. Langsung. Oke. Ya, oke, silakan. Oke. Iya, teman-teman semuanya ya. Tentang masalah sanad ya, katanya dia ngambil dari kesaksian-kesaksian, penyelidikan, info-info ya. Ya itulah namanya, tolong disebutkan dari siapa dan siapa kan gitu. Karena kan Anda juga meminta tadi, katanya itu mursal, putus katanya kan, ya putus ya. Dari sahabat Nabi langsung ke tabiin, mursal katanya, kayak gitu kan. Anda minta sebutkan nama, siapa sih periwayatnya? Coba Anda sebutkan nama, siapa sih periwayatnya dari Paulus sampai Yesus, kan gitu. Bukan berarti harus ya melihat dan menyelidiki ya, mengambil kesaksian. Cuma seperti itu jawabannya, tapi namanya nggak tahu. Mau kayak gimana teman-teman? Jangan standar ganda gitu loh. Ya, jangan standar ganda gitu. Untuk masalah, coba pandang kitab Anda ya kayak gimana. Iya ya, kitab saya ini dari mana kok kagak jelas kayak gini ya. Tiba-tiba Paulus nulis, apakah udah disetujui Yesus atau belum kan gitu. Teman-teman semuanya, makanya saya agak heran ya malam ini tentang diskusi kita memang membahas ajaran gitu ya, membahas ajaran ya. Gimana kita mau mengajarkan teman-teman ya, kalau penulis yang satu dan penulis yang satu itu beda-beda tulisannya kayak gimana, yang mana mau kita ajarkan? Apakah mengajarkan yang A atau mengajarkan yang B? Susah. Gitu. Ya, karena beda gitu loh teman-teman. Ya, berkaitan tentang hal yang fundamental sebenarnya masih banyak tuh. Ada 3 pertanyaan lagi tuh saya siapkan buat dia. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya tanyakan kepada Kristen yang lainnya saja gitu ya teman-teman semuanya. Jadi saya hanya menanggapi tentang jawaban dia. Nah, untuk masalah jin, ya masalah jin kata Anda, Nabi Muhammad diajarkan oleh jin. Oh tidak ya. Nabi Muhammad itu di dalam Quran surah An-Najm gitu ya, dia bukan diajarkan oleh jin, tapi dia mendapatkan wahyu dari Tuhan ya. Nah, kalaupun ada jin datang, hai Nabi Muhammad ya, jangan kamu makan, jangan cebok pakai tulang ya. Apa alasannya? Kan ada kayak gitu. Bukan berarti ya itu ajaran dari jin. Itu jin lagi negur Nabi Muhammad ya. Kayak gimana tuh? Bukan ngajarin. Makanya ya, di dalam agama Islam ada beberapa contoh nih ya, kayak teman-temannya. Permisalan aja ya. Nih. Ini kan hadisnya panjang ya. Nah,
tentang masalah jin kenapa? Nih, beliau bersabda, tulang dan kotoran termasuk makanan jin. Kan kayak gitu. Nah, makanya jangan kau ambil makanan orang lain, jangan dipakai buat cebok gitu. Ya, gelas kau minum setiap hari, kan minum pakai gelas. Lalu tiba-tiba gelas pribadimu ya dipakai orang buat cebok. Kayak gimana? Itu dia protes gitu maksudnya. Aduh. Bukan berarti jin itu mengajarkan, bukan. Sudah jelas ya teman-teman. Saya sampai menganalogikan, kalau Anda punya sendok ya, atau yang tepat aja lah analoginya kayak gitu ya. Kayak gimana, gelas gitu yang Anda pakai ya buat minum. Habis itu dipakai orang pula buat cebok. Mau nggak kamu gitu? Kan kayak gitu dalilnya ada, jelas ya tuh. Udah, makanya Nabi Muhammad itu ya bukan cuma di alam manusia ya, di alam manapun dia mengetahui, karena dia mendapat firman dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta langit dan bumi dan seluruh alam gitu. Nah gitu teman-teman maksudnya. Ya tentang masalah, bukan berarti Nabi Muhammad diajarin jin. Wah, kacau. Di situ nggak ada Nabi Muhammad diajari jin ya. Nabi Muhammad itu in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu ya. Terima kasih. Saya closing ya teman-teman semuanya. Ya teman-teman semuanya, saya rasa malam hari ini ya pengangkatan temanya memang luas banget ya dari diskusi kita ini ya. Tapi ada pelajaran yang patut kita ambil dari diskusi dengan Bang Robert ini ya. Kayak gitu ya. Ada yang perlu kita ambil apa? Contoh seperti penyampaian saya, kan kayak gimana kita mau mengajarkan kepada anak didik kita atau jemaat kita kalau di kitab sucinya kan itu bertabrakan kan kayak gitu. Nah, berkaitan tentang masalah Al-Qur'an kami ya. Al-Qur'an kami tidak pernah ada kontradiksi. Tidak pernah ada kontradiksi. Makanya mudah saya menyampaikan. Karena apa? Satu dasar dari Al-Quran semua muslim sama masalahnya. Kayak gitu. Mudah jadinya penyampaian. Kalaunya di dalam Al-Quran beda-beda juga, pusing saya mau sampaikan yang mana kepada jemaat saya, kan kayak gitu. Ya, jadi sempurnalah kalimat Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman semuanya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, firman Tuhanmu yang mengandung kebenaran dan keadilan. Ya, tidak akan ada yang dapat mengubah Al-Qur'an ini. Dia Maha mengetahui. Kayak gitu. Makanya kan Al-Qur'an kita kalau diubah satu huruf saja ya, cetakannya salah, ributnya satu dunia. Padahal satu huruf Quran aja yang salah cetak, ributnya seluruh dunia. Itu artinya apa? Menandakan bahwa kitab itu sangat terjaga gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu, ambillah hikmah dan ilmu ya malam ini dengan catatan-catatan yang kalian catat yang saya sampaikan. Kita hanya menjawab dengan data ya teman-teman, secara baik juga ya, berdiskusi itu dengan cara yang baik by data kan kayak gitu. Nah makanya saya menampilkan jawaban saya pakai data. Yang jelas kan kita bahas datanya juga, isinya seperti apa kan kayak gitu. Itu top sih ya. Saya suka diskusi kayak gitu. Tapi kalau diskusinya modal bacot ya,
Itu juga saya nggak suka teman-temannya. Jadi seperti itu. Hal yang baik dipetik dari diskusi ini. Teman-teman semuanya, di closing dengan Bang Robert ini ya, kita hanya menyampaikan saja ya, apa yang kita sampaikan itu pasti tidak akan diterima oleh dia gitu ya. Tidak diterima. Tapi setidaknya kewajiban kita sudah selesai untuk mempertanggungjawabkan dan harus dijawab kan kayak gitu. Bagaimana di dalam ajaran agama Islam. Jadi seperti itu. Di dalam ajaran agama Islam itu semua ya diatur, sudah dibilang, bukan cuma kasih tadi ya, karena kita akan dapat menemukan banyak hal di dalam Al-Qur'an. Contoh tentang masalah sains. Nah, tuh sains ada kan di dalam Quran. Ada. Contohnya ketika dua air laut bertemu, mereka tidak akan bercampur. Kan kayak gitu. Itu udah dikatakan oleh Al-Quran ya teman-teman semuanya. Sudah dikatakan di dalam Quran surah Ar-Rahman. Jadi nggak mungkin Al-Quran itu ya dari perkataan Nabi, karena Nabi kagak pernah ke tengah laut kan gitu. Jadi ya teman-teman, Al-Quran itu murni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaga gitu ya. Mari kita tingkatkan ketakwaannya dalam agama Islam itu ya teman-teman semuanya. Ajarannya banyak ya, tapi sebaik mungkin kita tawadhu dan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu ajaran Islam itu, berserah diri, pasrah diri kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ya teman-teman. Itu yang saya maksud ya di dalam inti pengajaran agama Islam gitu. Oke? Jadi seperti itu aja penyampaian saya teman-teman di closing statement ini ya. Mungkin 20 detik lagi kita akan berikan waktu 5 menit untuk kawan kita closing statement juga. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you buat Pak Ustadz ya, yang udah menyampaikan. Ustadz Yusuf PI yang terkenal ya, paling banyak followersnya untuk mengajarkan Islam nih Pak Ustadz Yusuf PI ya. Jadi kita juga, saya menghormati apa yang beliau sampaikan ya. Kita tetap menerima saja ya. Tetapi ya di sini kita langsung aja ya untuk menjawab hal-hal seperti ini ya. Saya coba untuk mengutip dalam Matius 5 ayat 37 teman-teman semua. Ya, jadi orang Kristen itu mengajarkan apa? Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ya. Jadi orang Kristen ini mengajarkan kepada Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua untuk suatu hal yang namanya kebenaran. Dan kita di sini tidak datang untuk menipu, karena kita bukan adalah iblis, ya. Jadi saya tendensiusnya apa yang saya sampaikan itu setidaknya berguna bagi teman-teman semua. Ya, untuk mempelajari segala sesuatu itu dengan jujur. Dengan kita jujur kepada teman-teman semua, teman-teman akan lebih baik lagi hari ini. Ya, mari kita semua mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan kejujuran. Jadi jangan ada dusta di antara kita, teman-teman. Saya berharap kepada semua yang mendengar ini, mulailah belajar untuk ya yang namanya kejujuran. Kejujuran itu paling penting ya. Karena kejujuran itu menimbulkan kecerdasan dan kepintaran. Ya, tidak ada lagi di dunia ini kalau seandainya Anda hanya belajar untuk menipu, itu berasal dari iblis. Ya, karena Tuhan Yesus itu yang Tuhan Yesus ajarkan apa? Ya, Tuhan itu telah datang dari surga. Jadi di dalam surga ini tidak ada satu manusia pun yang mengatakan bahwa dia berasal dari surga. Hanya Tuhan Yesus. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang berani mengatakan seperti itu. Makanya kalau kita secara orang Kristen harus mengatakan apa yang ada dalam Alkitab. Ya, kita nggak ngomong di sini bukan untuk tujuan siapa-siapa, tapi tentang keselamatan yang kekal. Ya, dan Tuhan Yesus itu tidak ada penyampaian atau murid-murid para rasulnya ini tidak ada dari makhluk-makhluk gaib. Ya, tidak ada dari yang namanya makhluk-makhluk lain. Selain dari yang namanya Roh Kudus atau Allah Bapa juga. Ya, yang mendapatkan ilham itu dari Roh Kudus.
Itu para rasul. Ya, firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Ya, jadi tidak pernah mendapatkan dari yang namanya makhluk-makhluk lain, ajaran-ajaran dari ajaran lain. Makanya tidak pernah ada, ya kalau di dalam kekristenan itu tidak pernah mengajarkan yang namanya harus Anda cebok dengan sendal, dengan besi. Ya, itu kan bukan esensi tentang kerajaan Allah. Kita ini tujuan untuk kepada kerajaan Allah. Ngapain kita harus belajar tentang hal-hal duniawi? Ya, jadi yang disampaikan di sini ini tentang ajaran, teman-teman. Makanya ada orang yang namanya ingin berdusta menjadi seperti ajaran Abrahamik, itulah berasal dari iblis, ya. Saya tidak menyinggung siapapun, tetapi kalau seandainya kita berdusta, ya itu berasal dari si jahat. Makanya kita orang Kristen tujuannya di sini ya untuk menyampaikan kebenaran itu, ya. Kita di sini tidak diajarkan untuk berdusta. Kita di sini untuk menyampaikan apa yang ada, dan kita di sini tidak diajarkan untuk yang namanya melakukan dusta. Ya. Makanya itu mari teman-teman semua, ya, siapapun yang mendengar ini, mulailah belajar dengan sekali lagi dengan kejujuran. Ya, jangan kita menolak apa yang kita sampaikan ini selalu dengan kejujuran. Ya, jangan kalian bandingkan diri kalian yang sekarang, tetapi rubahlah diri kalian untuk masa depan yang lebih baik. Kita datang di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya teman-teman membaca segala sesuatu itu membaca dan mengerti. Ya, bukan dengan cara membaca mantra abrakadabra, ya bim salabir, itu tidak ada esensinya. Ya, apa yang Anda lakukan, Tuhan mau supaya kita tuh menjadi cerdas. Ya, karena memang orang Kristen itu kami tahu mengenal kami dengan Tuhan kami itu seperti bapa dan anak. Karena dia lebih dulu mengasihi kita semua, makanya kita juga ikut mengasihi dia. Ya, seperti orang tua kita merawat kita dari kecil, kemudian kita sudah dewasa, kita harus tunduk kepada orang tua kita. Jadi sesimpel itu. Yang terpenting adalah kasih. Ya, saya mengasihi teman-teman semua. Saya juga mengasihi teman saya, Pak Yusuf PI ini. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan supaya Anda mau untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Dan teman-teman semua juga yang udah mendengar, baik di Komal ini dan ada di Komal Pak Yusuf PI. Ya, saya berharap teman-teman belajar untuk jujur dan tidak menolak yang namanya kebenaran. Karena kebenaran itu absolut, berasal dari Tuhan yang benar, dan saya mau supaya kita semua lebih cerdas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Oke. Oke, Pak Yusuf. Oke, Iya, terima kasih Ustaz, ya. banyak atas diskusinya ya. Nanti Thank you ya. Nanti kita kapan? bisa susun lagi gitu ya. Silakan aja DM aja Oke. kalau ada diajak lagi, oke? Thank you. Oke, thank you bro. Oke. Selamat malam. Malam-malam. Berarti nggak ada aturan, yang penting kasih ya. Jadi yang penting itu kasih, meskipun nggak ada aturan, kan kayak gitu ya. Ngapain katanya mengurusin masalah cebok? Nah, kan kayak gitu. Nggak, terserah aja mau pakai apa, kayak cebok nggak ada aturan gitu ya. Yang penting kasih, meskipun ya ini ada apa? Ada tai di pantat, kan kayak gitu. Yang penting kasih gitu.